Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang pastor di awal misa menyatakan tidak akan memulai perayaan itu. Mengapa? Karena barisan depan bangku gereja kosong. Pastor itu meminta umat pindah duduk ke bangku barisan depan. Sekali, dua kali pastor itu meminta, tetap saja umat tidak bergeming. Baru setelah pastor itu menaikkan nada bicaranya, satu dua umat diikuti umat lain pindah duduk ke bangku depan. Misa pun dimulai. Saudaraku yang terkasih, pastor melakukan hal itu bukan karena marah, tetapi mau mendidik umat. Inilah salah satu realitas di gereja Katolik. Banyak umat yang enggan menduduki barisan bangku bagian depan gereja. Apalagi kelompok anak-anak remaja dan pemuda. Mereka memilih duduk di belakang, meski bangku bagian depan kosong. Apakah seperti itu cara melaksanakan pesan Injil hari ini? Apakah umat takut duduk di bangku barisan depan karena khawatir dianggap seperti dalam bacaan Injil hari ini? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat dan diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ajaran mereka berasal dari sumber yang sama,
yaitu Allah sendiri. Yesus mengatakan bahwa mereka telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka melakukan pekerjaan layaknya Musa sebagai nabi. Karena perkataan atau ajaran mereka benar, Yesus meminta para muridnya melakukan ajaran mereka. Karena ajaran itu berguna untuk membawa manusia mengenal Allah dan setia pada para peraturannya. Yesus tidak membenci apalagi menyangkal ajaran mereka. Yang dikritik bahkan dikecam Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang dengan ajaran yang mereka sampaikan. Para ahli Taurat dan orang Farisi menggunakan ajaran itu untuk menakut-nakuti sehingga menjadikan manusia tidak memiliki kebebasan atas hidupnya. Pengajaran mereka tidak membebaskan, tetapi justru membelenggu karena menjadi beban. Kini kritik Tuhan Yesus ini juga sangat relevan bagi setiap pengajar dalam gereja, seperti para uskup, para imam, diakon, bruder, suster, guru agama, katekis, pengurus dan pemuka gereja, serta para pembina iman. Hal yang sama juga berlaku bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Sejauh mana pengajaran dalam iman mampu membebaskan, bukan memberi beban dan menakut-nakuti. Sejauh mana para pengajar iman itu tidak sekedar berkata-kata, tetapi juga melaksanakannya. No action, talk only. Tidak ada bukti, tidak ada karya, tidak ada kerja, hanya berkata-kata saja. Saudara-saudariku yang terkasih, keselarasan antara hal-hal baik yang keluar dari mulut dengan tindakan yang kita lakukan adalah tantangan bagi setiap pengikut Kristus. Mengajar dengan kata-kata memang mudah. Siapapun bisa melakukannya. Tetapi mengajar dengan tindakan dan teladan yang baik seringkali sangat sulit. Untuk melaksanakan pesan Injil tidak bisa secara harafiah atau textbook seperti perilaku umat dalam kisah di atas. Maka tindakan umat enggan duduk di barisan depan bangku gereja. Bukankah cara yang tepat untuk melaksanakan pesan Injil hari ini? Karena bukan hal-hal lahiriah yang terpenting. Mengajarkan hal-hal yang baik seperti bersikap sabar, rendah hati, memaafkan yang bersalah, jujur, setia, bermurah hati, bertindak adil, tidak pilih kasih, sangatlah mudah. Tetapi perlu usaha dan kerja luar biasa untuk melaksanakannya. Hidup kita akan dilihat dan dihargai dari hal baik yang kita lakukan. Bukan karena berteori. Kesaksian hidup sederhana jauh lebih berharga daripada teori-teori suci yang tinggi-tinggi yang tak pernah dipraktekkan. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita menjadi manusia munafik. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi orang yang konsekuen, manusia berkarakter yang memegang teguh dan melaksanakan sikap satu-satunya, yaitu kata dan perbuatan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami tidak menjadi orang-orang munafik yang pandai berteori dan mengajar, tetapi tidak melaksanakannya. Kobarkanlah semangat kami, supaya selalu bertindak sesuai dengan yang kami katakan dan ajarkan, sehingga hidup kami semakin bermartabat di hadapan-Mu dan di hadapan sesama.
sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.